Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih dan solihahnya kelas 4? Bertemu lagi hari ini dengan Bu Ai dalam pelajaran matematika. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang pengolahan data. Silahkan disimak materinya ya. Apa itu data? Data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari terkait pengolahan data. Di antaranya adalah A. Mengumpulkan data. B. Menyajikan data dalam bentuk tabel. C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. E. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Contoh proses pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari adalah pemilihan ketua kelas pemilu, dan lain-lain. A. Mengumpulkan data. Data adalah catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk pengumpulan data. Di antaranya adalah wawancara secara langsung, pengisian kuesioner atau angket, mengambil data dari sumber yang sudah ada, misal data absensi, data sensus penduduk, dan lain-lain. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. B. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Data yang diperoleh dari wawancara, pengisian kuesioner, atau pencatatan langsung kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Contoh, berikut data nilai ulangan kelas 4. Selanjutnya kita akan mengelompokkan nilai yang sama. Biar mudah kita urutkan dari yang terkecil. Nilai 5 ada 2. Nilai 6 ada 3. Nilai 7 ada 5. Nilai 8 ada 4. Nilai 9 ada 2. Selanjutnya tinggal kita masukkan ke dalam bentuk tabel sebagai berikut. C. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Ada perbedaan antara membaca dan menafsirkan data. Membaca data adalah menyebutkan informasi yang tertulis pada tabel. Menafsirkan data adalah menemukan info lain yang tidak tertulis pada tabel tersebut. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini. Contoh membaca data adalah yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa. Contoh menafsirkan data adalah nilai tertinggi adalah 9. Siswa yang mendapat nilai kurang dari 7 ada 5 siswa. Jumlah siswa adalah 16 anak. D. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi atau persegi panjang dengan lebar sama. Diagram batang bisa vertikal atau horizontal. Perhatikan contoh berikut. Berikut data nilai ulangan kelas 4. Kita akan mengubah tabel tersebut menjadi bentuk diagram batang. Sumbu mendatar adalah nilai siswa yaitu 5 sampai 9. Sumbu tegak adalah banyak siswa yaitu 1 sampai 5. Kemudian kita buat diagram batang dari nilai terkecil. Yang mendapat nilai 5 ada 2 siswa. Yang mendapat nilai 6 ada 3 siswa. Yang mendapat nilai 7 ada 5 siswa. Yang mendapat nilai 8 ada 4 siswa. Yang mendapat nilai 9 ada 2 siswa. E. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Perhatikan contoh berikut.
Berikut data jumlah siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Mentari. Berdasarkan diagram batang bisa disimpulkan sebagai berikut. Jumlah siswa kelas 1 40 anak. Jumlah siswa terbanyak adalah kelas 3 yaitu 50 anak. Kelas 1 dan kelas 4 mempunyai jumlah siswa yang sama yaitu 40 anak. Jumlah seluruh siswa adalah 40 plus 45 plus 50 plus 40 plus 35 plus 60 sama dengan 240 anak. Latihan soal pengolahan data. Soal nomor 1. Perhatikan data berat badan dalam kek siswa kelas 4 berikut. Sajikan data tersebut dalam bentuk tabel dan diagram batang. Yang mempunyai berat 35 kg ada 2 siswa. Yang mempunyai berat 36 kg ada 3 siswa. Yang mempunyai berat 37 kg ada 4 siswa. Yang mempunyai berat 38 kg ada 5 siswa. Yang mempunyai berat 39 kg ada 3 siswa. Yang mempunyai berat 40 kg ada 3 siswa. Selanjutnya kita ubah ke dalam bentuk tabel dengan memasukkan angka tersebut satu persatu. Kemudian selanjutnya kita diminta mengubah ke dalam bentuk diagram batang. Caranya sama, tinggal bentuknya kita ubah dari tabel jadi batang. Sungguh mendatar berat badan dalam kilogram. Sungguh pegat banyak siswa. Soal nomor 2. Perhatikan tabel banyak pengunjung kebun binatang selama 1 minggu berikut ini. Pertanyaannya adalah: A. Pada hari apa jumlah pengunjung paling sedikit? B. Berapa jumlah pengunjung pada akhir pekan, Sabtu Minggu? C. Berapa rata-rata pengunjung per harinya? Jawab: A. Berdasarkan tabel di samping, jumlah pengunjung paling sedikit adalah hari Selasa yaitu 19 pengunjung. B. Jumlah pengunjung pada hari Sabtu dan Minggu adalah 40 plus 50 sama dengan 90 pengunjung. C. Rata-rata pengunjung per hari tinggal kita jumlahkan saja pengunjung dari Senin sampai Minggu kemudian kita bagi 7. Rata-rata sama dengan 25 plus 19 plus 35 plus 30 plus 25 plus 40 plus 50 dibagi 7. Sama dengan 224 dibagi 7. Sama dengan 32 pengunjung. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Banyak siswa kelas 1 adalah 26 orang terbanyak. Banyak siswa kelas 2 dan kelas 5 masing-masing adalah 20 orang. Banyak siswa kelas 1 dan kelas 3 adalah 50 orang. Selisih siswa kelas 1 dan kelas 6 adalah 2 orang. Jumlah seluruh siswa adalah 134 orang. Pertanyaannya: A. Berdasarkan data tersebut maka buatlah diagram batangnya. B. Kemudian berapa selisih siswa kelas 5 dan kelas 6? C. Berapa jumlah kelas 3 dan kelas 4? Jawab: kelas 1 sama dengan 26 orang. Kelas 2 sama dengan 20 orang. Kelas 5 sama dengan 20 orang. Karena kelas 1 ditambah kelas 3 sama dengan 50 orang. Berarti kelas 3 sama dengan 50 dikurangi 26 sama dengan 24 orang. Selisih kelas 1 dan kelas 6 sama dengan 2 orang. Sehingga kelas 1 dikurangi kelas 6 sama dengan 2.
Kelas 6 sama dengan 26 dikurangi 2 sama dengan 24 orang. Jumlah seluruh siswa adalah 134 orang. Maka kelas 1 plus 2 plus 3 plus 5 plus 6 sama dengan 114 orang. Sehingga kelas 4 sama dengan 134 dikurangi 114 sama dengan 20 orang. Pertanyaan A. Gambarkan diagram batangnya. Dari data ini kita tinggal konversikan ke dalam diagram batang, di mana sumbu mendatar merupakan kelas, sumbu tegaknya merupakan jumlah siswa. B. Selisih kelas 5 dan 6, yaitu 24 dikurangi 20 sama dengan 4 orang. C. Jumlah kelas 3 dan 4, yaitu 24 plus 20 sama dengan 44 orang. Nah, untuk tugasnya kalian kerjakan latihan 1 di halaman 158 nomor 1 dan 4. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.